Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kini jumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah dalam bahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai saja. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Istilah bahasa Melayu mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di wilayah Nusantara dan di Semenanjung Melayu. Sebagian bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei, Indonesia, dan Malaysia, bahasa nasional Singapura, dan menjadi bahasa kerja di Timor Leste. Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia pernah jadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Menurut ahli bahasa, bahasa Melayu mengalami 3 perkembangan, yaitu 1. Bahasa Melayu kuno abad ke-7 hingga abad ke-13. Kedua, bahasa Melayu klasik mulai ditulis dengan huruf Jawi sejak abad ke-15. Dan ketiga, bahasa Melayu modern sejak abad ke-20. Beberapa prasasti beraksara Pallawa. Pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi. Kedua, prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684 Masehi. Ketiga, prasasti Karangbrahi di Jambi tahun 686 Masehi. Keempat, prasasti Gondosuli 832 Masehi di Jawa Tengah. Kelima, prasasti Bogor 942 Masehi. Keenam, prasasti Kota Kapur Pulau Bangka 608 Saka atau 686 Masehi beraksara Pallawa. Prasasti Kota Kapur ditemukan tahun 1892. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi. Prasasti ini ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November tahun 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatak yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm. Ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor D146.1. Prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684 Masehi. Prasasti ini ditemukan oleh Louis Constant Westernen, residen Palembang, pada tanggal 17 November tahun 1920 di kaki Bukit Seguntang atau Bukit Siguntang, dan dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulis berukuran 50 cm x 80 cm. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi, ditulis dalam aksara Pallawa, berbahasa Melayu kuno dan terdiri atas 14 baris. Sarjana pertama yang berhasil membaca dan mengalih aksarakan prasasti tersebut adalah Panronkel dan Bos yang dimuat dalam Akta Orientalia sejak tahun 1920. Prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta dengan nomor D145P2. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini bertuliskan aksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh Elberhout, seorang kontrolir Belanda untuk daerah Bangko. Penemuan prasasti ini kemudian diteliti N.J. Krom yang menyatakan prasasti Karangbrahi merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan Kedatuan Sriwijaya. Krom juga membandingkan baik isi dan karakter huruf prasasti Karangbrahi mirip dengan prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi yang ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti Gondosuli. Prasasti ini tahun 683 Masehi terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu. Situs ini memiliki luas keseluruhan sekitar 4.992 meter persegi, sesuai dengan cendera skala yang ada.
Prasasti Gondosuli menjadi saksi bisu kejayaan dinasti Sanjaya, terutama di masa pemerintahan Rakai Patahan sebagai raja di Mataram. 3. Prasasti Kebun Kopi Bogor tahun 1942 Masehi, prasasti yang pertama kali 854 Saka sama dengan 942 Masehi, menyebut nama kerajaan Sunda dan merupakan satu sumber tertua tentang kota Jakarta. Ditemukan tidak jauh dari prasasti Hariteun di Ciampea, dekat Bogor. Prasasti yang pertama kali memunculkan nama kerajaan Sunda ini menggunakan campuran bahasa Jawa kuno dan Melayu kuno, menunjukkan adanya hubungan dengan Sriwijaya. Naskah aslinya, ini sabda Kalanda Rakyan, Juru Pengambat, I Kiwahiji, Pancapasagi, Mahesandeka berpulihkan Haji Sunda. Terjemahannya, ini batu peringatan yang dimaksudkan untuk memperingati Perintah Rakyan, Juru Pengambat pada tahun Saka 854 untuk mengembalikan kekuasaan kepada Raja Sunda. Rakyan di dalam prasasti disebut sebagai Juru Pengambat adalah seorang pejabat kerajaan yang mengawasi atau mengurusi perburuan. Prasasti Kebun Kopi II juga menyebutkan bahwa nama Sunda sebagai sebutan untuk suatu negeri di Jawa Barat mulai dipakai sejak abad ke-10. Prasasti-prasasti itu memuat tulisan Melayu kuno yang bahasanya merupakan campuran antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Demikian sejarah bahasa Indonesia yang kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nanti selanjutnya adalah tentang aksara Arab Melayu. Dan saya ucapkan kepada para pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.